Cara cek penerima bansos terbaru untuk tahun 2021. Dan apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima baru dari beberapa bansos ini? Terus kenapa sampai saat ini dana bansos teman-teman itu belum cair juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel aku, Riri Ciami. So, di video kali ini aku mau memberitahukan kepada teman-teman seputaran bantuan-bantuan sosial yang akan aku bahas di video kali ini. Nah, itu seputaran tentang bagaimana cara kita ngecek kita itu termasuk sebagai penerima atau bukan. Kemudian apakah nama kita masuk atau bukan. Nah, nanti di video kali ini akan aku bahas tentang seputaran itu. Namun sebelum itu, teman-teman jangan lupa, bagi yang ngelihat channel ini dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe channel YouTube aku, agar aku makin semangat bikin videonya. Terus teman-teman juga bisa tahu informasi terbaru, terupdate seputaran bantuan-bantuan sosial yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Kemudian, bagi teman-teman yang sedang menonton video ini, jangan di-skip ya teman-teman, agar tidak terjadinya gagal paham untuk video-video yang akan kita sajikan. Oke, bagi teman-teman yang mempunyai masalah, juga jangan lupa untuk komen di kolom komentar, nanti akan aku baca dan juga balas komentar teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Nah, di video kali ini aku akan menginformasikan beberapa hal mengenai bantuan-bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah yang diberikan di tahun 2021 atau bansos untuk tahun 2021. Nah, berdasarkan hasil dari jumpa pers dengan Ibu Risma kemarin, bahwasanya diinformasikan bahwa ia mengatakan ada 21.156 data itu ditidurkan. Ada sekitar 21.156 data yang ditidurkan atau dinonaktifkan datanya karena ada beberapa hal yang bisa menyebabkan data tersebut dinonaktifkan. Itu ungkapan dari Ibu Risma. Yang pertama, adanya data ganda. Yang kedua yaitu NIK-nya ganda. Yang ketiga, data tidak sesuai dengan Dukcapil. Yang keempat, datanya anomali. Sehingga bagi teman-teman penerima bansos yang belum cair sampai saat ini, kemungkinan masuk ke dalam 21 juta data yang saat ini sedang ditidurkan. Terus, bagaimana jika data kita tersebut masuk ke dalam data yang 21 juta dinonaktifkan? Kemudian, apakah masih bisa untuk kita mendapatkan bansos di kemudian hari jika kita termasuk dalam data yang dinonaktifkan tersebut? Jawabannya yaitu tidak bisa ya teman-teman, karena data teman-teman yang 21 juta orang ini akan digantikan dengan data yang baru, yaitu data dengan orang-orang baru yang akan didaftarkan sesuai dengan data yang telah dinonaktifkan tersebut. Dan data yang akan diterima atau data yang baru yang diusulkan langsung sebagai penerima bansos baru yang diusulkan langsung oleh pemerintah daerah. Ataupun juga teman-teman bisa untuk mendaftarkan diri teman-teman ke kelurahan ataupun di daerah masing-masing tempat tinggal teman-teman. Sehingga di mana teman-teman itu harus tahu apakah teman-teman ini termasuk sebagai penerima bantuan yang saat ini sedang dinonaktifkan datanya. Di sini juga teman-teman harus tahu apakah teman-teman itu berhak sebagai penerima data terbaru di tahun 2021 ini. Nah, di sini aku akan kasih tahu kepada teman-teman bagaimana cara ngecek kita itu sebagai penerima bansos terbaru di tahun 2021, apakah kita berhak menerima di beberapa bansos untuk tahun 2021 saat ini atau tidak. Dan berapa besaran dana yang akan bisa kita terima untuk tahun ini.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan data contoh bagi peserta penerima baru untuk tahun 2021, di mana di sini sudah ada langsung periodenya, yaitu pada bulan April tahun 2021. Nah, saat ini data tersebut sudah mulai update ya teman-teman, karena di sini periodenya pada bulan April 2021. Kemudian di sini juga sudah ada nama penerimanya, kemudian statusnya ya mendapatkan, kemudian umur juga ada. Kita mendapatkan penerima apa, misalnya seperti di sini dia statusnya ya di bagian PKH. Cuman keterangannya di sini sudah ada juga, sudah disalurkan. Jadi di sini teman-teman berhak menerima di data yang mana, di DTKS, apakah di data yang A, di data yang B, karena di sini ada beberapa, ada BPNT, ada BST, ada PKH. Nah, di sini juga bisa teman-teman lihat ya, bahwa keterangan untuk nama penerima ini, nama kita, yaitu kita dia mendapatkan bantuan sedang diproses di bagian BPNT, kemudian di bagian PKH dia sudah disalurkan. Jadi dia mendapatkan 2 bantuan sekaligus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwasanya untuk terkhusus dana BPNT itu teman-teman yaitu menerima sebesar Rp200.000 per bulannya, itu per kakak ya teman-teman. Namun bantuan ini bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk sembako. Nah, bantuan ini itu disalurkan setiap bulannya mulai dari bulan Januari 2021 hingga bulan Desember 2021. Itu untuk dana BPNT. Di manakah kita bisa mengambilkan dana bantuan ini? Dana bantuan ini bisa kita ambil di e-warung, di mana tempat atau lokasi yang telah ditunjukkan oleh pemerintah sebagai penyalur bantuan ini di desa teman-teman masing-masing. Kemudian yang kedua, untuk dana bantuan sosial atau BST itu akan diterima sebesar Rp300.000 per kartu keluarga, di mana penyalurannya itu dilakukan selama 4 bulan, yaitu mulai dari bulan Januari, Februari, Maret hingga April 2021. Kemudian, jika teman-teman itu terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau BST ini, maka teman-teman itu bisa mengambil dananya atau uangnya di kantor pos terdekat di daerah teman-teman masing-masing. Kemudian, untuk bantuan PKH atau program keluarga harapan, di mana di sini kita mendapatkan dana bantuan itu setiap orangnya berbeda-beda atau setiap kartu keluarga itu berbeda-beda, itu tergantung dari komponen yang dimiliki setiap keluarganya. Nah, terkhusus untuk pencairan PKH ini itu dilakukan atau dipisahkan menjadi 4 tahap, yaitu di bulan Januari, kemudian di bulan April, kemudian di bulan Juli, dan juga di bulan Oktober 2021. Jadi dilakukan secara 4 tahap dalam 1 tahun ya teman-teman. Nah, bantuan ini bisa teman-teman dapatkan melalui Bank Himbara. Nah, di mana Bank Himbara itu yaitu Bank BRI, Bank BNI, dan bank lainnya. Kemudian, bagaimanakah cara untuk ngecek bahwa teman-teman itu sebagai salah satu penerima dari beberapa bantuan tersebut? Nah, di sini kita akan masuk ke tutorial bagaimana ngecek nama kita, apakah kita sebagai penerima bantuan tersebut atau tidak. Kemudian, sekarang kita bisa cek nama kita, bisa melalui Google ataupun juga melalui Chrome ya teman-teman. Tulis di sini cek bansos.kemensos.go.id. Kemudian ini adalah tampilan awal atau tampilan depan dari DTKS, yaitu tempat di mana kita mencari data kita apakah termasuk sebagai penerima bantuan atau tidak. Di sini teman-teman bisa pilih provinsi.
Kemudian pilih kabupaten atau kota. Pilih kecamatan. Pilih desa. Nama sesuai dengan KTP. Kemudian cari. Nah, ini adalah hasil pencarian data yang tadi. Di sini dia memiliki 2 kakak karena memiliki 2 istri. Yang pertama, beda umur di sini ya teman-teman, nggak tahu. Di sini dia BPNT tidak dapat, kemudian BST juga tidak dapat, namun PKH dia dapat 2. Status pertama ya dan status kedua ya, keterangan sama-sama sedang diproses. Nah, untuk keterangan sedang diproses ini berarti datanya masih dalam tahap proses, belum mendapatkan dana bantuan tersebut. Jadi di sini bisa teman-teman cek nama teman-teman ya. Kebetulan ini adalah bapak dari saya. Jadi di sini teman-teman bisa cek nama teman-teman di cekbansos.kemensos.go.id karena itu link terbaru untuk ngecek nama kita dapat atau tidak. Oke, buat teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang mendapatkan dana bantuan tersebut, ingin mendapatkan apakah teman-teman sebagai penerima lama atau sebagai penerima baru atau bahkan yang sudah dinonaktifkan namanya, di sini teman-teman bisa cek nama teman-teman masing-masing. Oke, buat semuanya, semoga informasi ini bermanfaat. Thank you for watching dan aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.